Cek 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 one cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan sobat sehat semua. Apa kabar? Semoga hari ini dan seterusnya kita tetap sehat dan tentunya tetap terlindungi, apalagi kita masih ada di wabah pandemi COVID-19. Dan saya Dr. Haikal Ansyari bersama 3 pembicara di bidangnya. Di sini ada Dr. Bambang Widiantoro, spesialis jantung dan pembuluh darah PhD. Pagi Dok, apa kabar? Pagi dok, Kemudian alhamdulillah ada sehat. sehat Dok, dan ada Dr. Yulia Sofiatin, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Yulia, apa kabar Dok? Halo. Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat. Dan di samping saya sudah ada Dr. Arya Tama, spesialis saraf Vina. Selamat pagi Dok. Selamat pagi, alhamdulillah Sehat Dok ya? sehat. Iya, jadi Dr. Bambang dan Dr. Yulia kita akan terhubung secara daring dan Dr. Arya Tama sudah hadir di Rumah Ina SH. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya apa itu Rumah Ina SH? Jadi Rumah Ina SH ini adalah rumah untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap hipertensi ya. Karena kita tahu bahwa hipertensi adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia dan di masa pandemi ini hipertensi adalah penyakit yang bisa meningkatkan resiko kematian pada pasien COVID-19. Dan pagi ini kita akan berbagi edukasi, berbagi mengenai hipertensi, dan ini adalah gelar wicara yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hipertensi Indonesia dalam rangka Hari Hipertensi Dunia yang sebetulnya diadakan pada bulan Mei, tapi karena wabah COVID sehingga Hari Hipertensi menjadi dilaksanakan di tanggal 17 Oktober 2020. Dan tentunya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah terhubung melalui YouTube Ina SH, kemudian website dan Instagram Ina SH. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti gelar bicara ini melalui website, YouTube, dan juga Instagram. Dan sebelumnya saya akan membaca CV masing-masing pembicara, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sayang dulu baru kenal ya. Oke. Iya. Yang pertama adalah Dr. Bambang Widiantoro, spesialis jantung pembuluh darah PhD. Beliau adalah pengajar di Fakultas Kedokteran UI dan menempuh pendidikan dokter umum di FKUI dan pendidikan dokter SPJP, dokter jantung di FKUI, dan juga PhD di Kobe University Jepang. Dan saat ini beliau juga merupakan konsultan dari Intensive and Critical Care Cardiology.
Selanjutnya ada Dr. Yulia Sofiatin, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah pengajar, staf pengajar di Unpad, FK Unpad, dan menempuh pendidikan dokter serta SPPD di FK Unpad, dan juga pernah menempuh pendidikan postgraduate diploma bidang sains di University of Queensland, Australia. Selanjutnya ada Dr. Arya Tama. Beliau lulusan FKUI dan juga menempuh pendidikan neurologi di FKUI, dan saat ini salah satu pengajar dokter di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Dok ya. Sementara kalau Dokter Bambang di Rumah Sakit Harapan Kita dan Dokter Yulia di FK Unpad. Oke, langsung saja nih saya ingin menyapa dulu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di YouTube, mungkin bisa lambaikan tangan ya di Instagramnya Inauma NASH dan juga di websitenya ya. Oke, yang pertama ini kita tahu dok ya bahwa memang hipertensi ini adalah penyakit yang sangat menakutkan ya, penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dan apalagi di masa pandemi ini, hipertensi bisa meningkatkan resiko kematian bagi pasien COVID. Nah, saat ini memang hipertensi tidak hanya dialami oleh usia tua ya, tapi ternyata usia-usia muda pun sudah mulai terjangkit nih. Nah, saya mungkin ingin ke Dokter Bambang dulu nih, Dok. Dok, ini masyarakat sebetulnya masih suka denial ya. Kalau masih muda merasa baik-baik saja ya, tidak punya penyakit. Tapi ternyata ketika dilakukan medical check up, wah, tekanan darahnya meningkat. Padahal dia masih muda gitu. Yang dia tahu bahwa hipertensi ini penyakit orang tua. Nah, dok, sebetulnya hipertensi ini apa sih penyebabnya yang mungkin masyarakat ingin tahu, dok? Silakan, Dr. Bambang. Baik, terima kasih Dokter Haikal. Izinkan saya menyapa teman-teman pemirsa dan pendengar kita ya di YouTube maupun di IG. Jadi betul sekali yang disampaikan Dokter Haikal tadi bahwa hipertensi ini memang yang bikin dia berbahaya itu karena 80% tidak bergejala, Dokter Haikal. Jadi lain dengan penyakit lain yang ketika ada keluhan dirasakan oleh masyarakat awam, kemudian keluhan itu misalnya memberat dan akan membawa masyarakat untuk berusaha untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Namun hipertensi ini 80% tidak bergejala. Makanya dia sering disebut sebagai silent killer. Nah, banyak sekali seperti tadi disampaikan teman-teman kita yang masih muda itu sama sekali tidak pernah check up, tidak pernah ada gejala, tidak pernah tahu ada tekanan darah tinggi, tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan presentasi sudah kena stroke. Jadi pasiennya Dokter Arya Tama, atau kena serangan jantung koroner, jadi pasien saya. Ketika diperiksa, oh ternyata tensinya tinggi, gitu ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan hipertensi, terutama pada usia muda, ini tidak terlepas dari pola hidup, ya, pola hidup dan pola makan. Kita tahu salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah adalah konsumsi garam. Nanti Dokter Yulia akan banyak cerita tentang ini. Dengan pola makan, pola hidup, kurang olahraga, kegemukan, kemudian tidak bisa mengelola stres dengan baik, itu bisa jadi faktor-faktor pencetus timbulnya hipertensi di usia yang lebih muda dari seharusnya. Mungkin itu dulu buat pengantar, Dokter Haikal. Iya. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Bambang bahwa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat, dok ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa hipertensi ini tidak bergejala karena masih banyak masyarakat yang merasa kalau tengkuknya ini tegang, ya, ini tandanya naik tensinya. Padahal itu bukan ya, tidak selalu seperti itu, dok ya. Bukan gejala hipertensi. Nah, tadi juga dikatakan bahwa hipertensi ini bisa menyebabkan komplikasi ya, bisa ke jantung, kemudian ke ginjal dan ke saraf. Dan banyak nih dok mitos di masyarakat tentang hipertensi ya. Nah, salah satunya adalah mitos yang mengatakan bahwa hipertensi ini bisa diobati ya dengan konsumsi makanan tertentu nih. Ya, contohnya misalnya kalau habis makan daging kambing, katanya daging kambing bisa naikin tekanan darah. Nah, makanya habis makan daging kambing, makan bawang putih, ya, atau makan pare. Nah, ini sebetulnya
bagaimana dok mitos tentang hal ini? Mungkin saya bisa langsung ke Dokter Yulia nih. Silakan Dokter Yulia. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya khusus menyapa orang Bandung. Kalau tadi Dokter Babang menyapa yang di YouTube, orang Bandung aja deh nih, sebagai sesama orang Bandung. Ya, banyak memang mitos tentang hipertensi. Saya mainnya di lapangan, jadi saya sering berkomunikasi dengan orang-orang di rumah ya. Jadi, kalau saya tanya, ada nggak cerita punya penyakit hipertensi nggak? Enggak kok, saya nggak pernah marah-marah katanya. Jadi salah satu mitos hipertensi harus marah-marah, enggak. Yang nggak marah-marah juga banyak yang hipertensi. Itu yang muda juga banyak. Saya malah sering ketemunya ibu-ibu muda tuh yang pakai KB yang hipertensi itu. Jadi mulai hati-hatilah kita semua. Gaya hidup kita sekarang memang sudah kurang baik. Jadi kejadian hipertensi makin banyak pada yang lebih muda. Mitos tentang makanan. Kalau lihat-lihat literatur, daging kambing itu tidak menyebabkan darah tinggi ya. Saya kira bumbunya kali yang bikin darah tinggi ya. Pakai kecap, pakai apa lagi lah gitu, makanya pakai kerupuk lagi nanti. Nah, makanan untuk mencegah hipertensi sebetulnya bisa iya, bisa tidak. Kita harus buktikan banyak dulu ya. Kalau bawang putih sudah banyak buktinya memang bisa menurunkan tekanan darah. Tapi pada dasarnya buah atau sayur itu mengandung yang kita sebut sebagai kalium. Nah, kalium itu secara simpel di dalam tubuh kita kerjanya berlawanan dengan garam gitu. Jadi kalau garam menaikkan tekanan darah, nah si kalium ini bisa mencegah kenaikan tekanan darah. Jadi ada benarnya, tapi ya segimana kita makan yang menyebabkan kenaikan tekanan darah dan sebanyak apa makanan yang kita makan yang akan menurunkan tekanan darah, itu akan berpengaruh kan, ada keseimbangannya nantinya. Kira-kira begitu tentang makanan. Iya, baik dok. Tadi ada hal yang menarik ya. Tadi dikatakan oleh Dr. Yulia bahwa marah-marah ya itu tidak selalu bisa bikin kita hipertensi ya. Bahkan ada orang yang nggak pernah marah-marah atau jarang marah-marah, lebih kalem, tapi ternyata juga ada hipertensi gitu. Jadi memang di sini ada faktor lain yang tadi dikatakan Dr. Bambang ya, bisa juga karena ada faktor keturunan dok seperti itu. Ya. Nah, saya sebetulnya juga ingin menyampaikan nih yang suka saya dengar di masyarakat dok ya. Jadi hipertensi adalah penyakit yang diturunkan. Kemudian juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat ya. Dan tadi dikatakan juga ada yang mengatakan bahwa gejalanya itu kalau sakit ditengkuk. Nah, tapi nih dok, Dokter Arya, ada juga nih masyarakat yang berpikir kalau misalnya tangannya nih, jari-jarinya ini agak kaku ya, terus tubuhnya terasa tegang ya, ini tanda-tandanya lagi naik nih tensinya. Nah, ini sebetulnya gimana dok? Ya, selamat pagi. Saya menyapa para pendengar dan para penonton di rumah, juga untuk rekan-rekan saya di sini. Bukan hanya hipertensi dok yang disalahkan soal-soal badan kaku-kaku segala macam. Ada satu lagi kambing hitam yang suka disalahkan, kolesterol. Oke. Ya, jadi tengkuk kaku, sakit kepala, semua ini disalahin kalau nggak hipertensi, kolesterol. Iya. Gitu. Kasihan sebenarnya sih ya, dua itu jadi kambing hitam terus. Gitu. Jadi benar seperti yang diungkapkan oleh Dokter Bambang tadi, hipertensi itu the silent killer. Malah itu true silent killer. Kita tahunya kalau dulu ular tuh yang silent killer. Tapi ular masih mendesis. Ya. Kalau hipertensi nggak ada desisannya. Diam-diam dok ya. Diam, benar-benar diam-diam. Jadi kalau misalnya ada kaku-kaku ya, kemudian rasa pegal-pegal, itu banyak penyebabnya ya. Dan itu bukan karena hipertensi. Bisa karena osteoartritis, jadi ada radang sendi ya. Bisa juga karena ini orang-orang yang biasanya kurang gerak. Orang kurang gerak, kurang olahraga, ya kan? Mungkin Dokter Haikal biasa olahraga, sebulan aja nggak olahraga misalnya. Wah,
sudah kaku-kaku semua badannya. Betul. Ya, seperti itu misalnya. Terus banyak juga kelompok penyakit yang disebut sebagai penyakit rematik. Ya itu banyak penyakit. Ya. Tapi tentu itu tidak perlu dibahas di sini ya, karena yang kita bahas di sini adalah hipertensi. Nah, yang nyeri kepala itu lebih banyak kalau saya lihat itu malah nyeri kepala tegang. Ya, nyeri kepala tegang. Mungkin ya. Tadi kalau kita lihat video edukasi di awal, ya, itu stres, ya, stres itu bisa jadi memperberat kondisi hipertensi. Oke. Ya. Jadi itu stres adalah faktor risiko bersama untuk sakit kepala tegang dan hipertensi. Tapi bukan artinya hipertensi itu yang bikin sakit kepala tegang. Oke. Bukan seperti itu. Ya. Nah ini kebetulan Dokter Yulia kan dari Bandung nih. Ya kan? Biasanya kalau dari Bandung kalau ke Bandung suka ada oleh-oleh nih. Biasanya kita beli keripik atau sale pisang ya, atau batagor ya. Nah, mungkin ada oleh-oleh video atau apa gitu dari Dokter Yulia buat edukasi kita di sini. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Haikal. Ya. Makanan Bandung enak loh. Oh ya. Dan ternyata favorit Dokter Yulia. Iya, dan ternyata kayaknya saya kalau ke Jakarta makan kurang enak emang. Ternyata itu kuncinya itu di garam kelihatannya. Kalau cukup garamnya jadi enak nih. Ya boleh, saya sudah kirim videonya ya ke panitia. Boleh kalau mau bisa di-share videonya, enggak silakan. Kita ada oleh-oleh dari Bandung, tapi bukan peyem, bukan batagor, ini video. Selamat datang di Unpad Live for Free. Saya Yulia dari Pusat Studi Kesehatan dan Kebugaran Komunitas Fakultas Kedokteran Unpad. Kali ini saya akan memaparkan apakah mungkin kita mengendalikan tekanan darah tanpa obat. Penelitian di berbagai belahan dunia memperlihatkan bahwa dari seluruh penderita hipertensi yang minum obat, hanya sebagian saja yang berhasil mengendalikan tekanan darah. Begitu juga hasil penelitian kami di Jatinangor. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah obat yang diberikan oleh dokter tidak efektif? Seringnya hal ini terjadi karena pengobatan hanya bergantung pada obat, tanpa upaya lain yang menunjang keberhasilan pengendalian tekanan darah seperti olahraga, menurunkan berat badan, menghentikan merokok, dan mengatur pola makan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengaturan makan, khususnya dalam upaya mengurangi asupan garam. Banyak pasien yang dapat mengendalikan tekanan darah hanya dengan mengatur makan. Upaya pertama adalah pemilihan makanan. Dalam dunia modern sekarang, makanan dalam kemasan merupakan bagian dari keseharian kita. Saat memilih makanan dalam kemasan, jangan lupa memperhatikan label komposisi makanan. Selain tertulis garam atau salt, garam juga terdapat dalam informasi sodium atau natrium. Apapun yang mengandung sodium dalam tubuh kita akan dapat meningkatkan tekanan darah. Upaya kedua adalah mengukur ambang rasa lidah kita terhadap rasa asin. Kemampuan lidah dalam merasakan asin sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan sehari-hari, sehingga agak sulit menentukan apakah ambang rasa asin kita cukup atau berlebih. Cara termudah untuk mengukur ambang rasa asin kita adalah dengan mencicip putih telur matang. Putih telur sudah mengandung cukup banyak garam sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jika kita tidak merasakan rasa asin dari putih telur, kemungkinan ambang rasa asin kita terlalu tinggi, sehingga asupan garam juga akan tinggi. Upaya ketiga adalah memilih makanan saat membeli makanan di luar. Sebagian dari kita mempunyai kebiasaan makan siang saat di kantor atau sekolah. Cara termudah mendapatkan makanan saat di kantor atau sekolah adalah jajan. Penderita hipertensi harus memilih makanan yang tepat. Untuk makanan yang disiapkan sebelum disajikan, seperti misalnya mie bakso, lotek, kita bisa meminta penjual untuk mengurangi garam dalam makanan kita. Bila makanan pilihan kita adalah makanan yang sudah dimasak, pilihlah makanan yang segar, yang tidak terlalu bersaus. Bila makanan pilihan kita terasa terlalu asin, kita dapat mengkompensasinya dengan menambahkan lebih banyak sayur atau buah dalam porsi makanan kita saat itu.
Upaya keempat adalah mengurangi asupan garam saat memasak. Sesungguhnya, garam sudah terdapat dalam produk tumbuhan dan daging secara alami. Penambahan garam pada proses memasak akan meningkatkan asupan garam. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengurangi asupan garam adalah menunda penambahan garam sampai proses masak sudah selesai. Proses pemanasan kembali makanan berkuah dapat meningkatkan kandungan garam dalam makanan. Upaya kelima adalah meningkatkan asupan sayur dan buah. Dalam sayur dan buah terdapat kalium atau potasium yang akan bekerja melawan natrium, sehingga asupan kalium yang tinggi akan menurunkan tekanan darah. Yang dimaksud dengan sayur adalah sayur daun atau buah, bukan makanan berkuah. Yang dimaksud dengan buah-buahan segar tidak perlu yang mahal, cukup buah yang ada di sekitar kita dan sedang musimnya. Itulah beberapa kiat untuk mengendalikan tekanan darah melalui pengaturan makanan. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter Anda. Bila tekanan darah Anda tetap tinggi setelah beberapa upaya dilakukan, dokter akan menyarankan Anda untuk mengkonsumsi obat. Minumlah obat secara teratur. Kerusakan ginjal atau organ lain akibat tekanan darah yang tinggi lebih buruk daripada kerusakan akibat obat. Demikian penjelasan tentang apakah mungkin kita mengendalikan tekanan darah tanpa obat. Sampai bertemu lagi di Unpad Live for Free dengan materi pembahasan lainnya. Terima kasih. Baik, wah luar biasa Dokter Yulia videonya. Ini ngena banget dok ya, karena memang selama ini kan kita suka makanan yang gurih ya, kemudian yang asin. Ini kan memang menggoyang lidah ya. Tapi ternyata nih ada risiko hipertensi di balik itu. Nah, ini dari tadi kita udah ngomongin hipertensi, tapi masyarakat sebetulnya ingin tahu nih, mungkin ke Dokter Bambang ya, yang dikatakan hipertensi itu berapa dok, ukuran tekanan darahnya, dan kapankah seseorang betul-betul akhirnya dinyatakan menderita hipertensi? Silakan Dokter Bambang. Baik Dokter Haikal, sebelum menjawab ke situ saya terima kasih banget sama Dokter Yulia ini. Belajar banyak dari video yang tadi, tidak hanya untuk masyarakat awam, saya juga belajar banyak Dokter Haikal, terutama soal tadi menarik sekali soal mengukur sensitivitas asin di lidah kita. Betul, Saya tidak pernah suka yang namanya telur rebus karena memang hambar. Iya. Itu sudah asin Dokter Bambang. Ternyata Coba. itu sudah asin ya, berarti memang iya. ambang asin kita udah luar biasa, udah terbiasa gurih. Baik, kembali ke pertanyaannya Dokter Haikal. Jadi teman-teman semua, yang dikatakan definisi atau kategori hipertensi adalah apabila kita sudah dilakukan pengukuran tekanan darah yang tepat. Nanti akan saya sampaikan bagaimana mengukur tekanan darah yang tepat. Dan kemudian tekanan darahnya yang terukur adalah lebih dari atau sama dengan 140 untuk sistolnya, atau yang diastolnya lebih sama dengan 90 mm raksa. Dengan catatan, untuk yang tidak pernah ada riwayat hipertensi sebelumnya, dan misalnya sekali diukur, misalnya gini Dokter Haikal, kan kadang ada yang teman-teman kita masyarakat awam mungkin sakitnya sebenarnya sakit ringan, sakit flu, batuk pilek dan lain-lain gitu ya. Lalu berkonsultasi ke dokter, kemudian ditensi 140/80 gitu ya. Terus pasiennya tanya, apa itu saya sudah berarti hipertensi gitu ya. Nah, dokternya akan menanyakan gimana riwayat sebelumnya, pernah diukur juga seperti ini tensinya atau tidak. Kalau misalnya sama sekali belum pernah diukur sebelumnya, dan ini waktu kedatangan pertama di klinik dokter diukur 140/80, kemudian tapi dalam kondisi sakit, flu gitu ya, batuk, pilek, demam, dan lain-lain, maka hanya dari satu kali pengukuran ini saja, dokter belum bisa bilang bahwa bapak hipertensi nih atau ibu hipertensi nih. Jadi diobati dulu penyakit dasarnya, kemudian nanti waktu follow up mungkin 1 minggu kemudian kita coba tekanan darah, cek tekanan darah lagi dalam kondisi sudah fit gitu ya, dan sehat.
Nah, kalau nanti dari minimal 2 atau 3 kali pengukuran dengan selang waktu yang berbeda, ternyata tekanan darahnya memang masih lebih sama dengan 140 atasnya atau bawahnya lebih sama dengan 90, maka barulah itu bisa didiagnosis Bapak Ibu memang nih ada mulai terjadi hipertensi karena sudah kita lakukan pengukuran secara berkala, hasilnya konsisten memang masih tetap tinggi. Seperti itu kira-kira, Dr. Haikal. Oke. Jadi memang butuh konfirmasi ulang, Dok ya. Nggak cukup hanya sekali pengukuran. Betul. Kecuali kalau tekanan darahnya sekali diukur itu sudah sangat tinggi. Sudah di atas 160 mm raksa untuk sistoliknya dan bawahnya di atas 100 mm raksa. Kalau sudah sampai stage itu biasanya memang kecenderungan memang sudah ada hipertensi yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Gitu. Iya. Nah, jadi misalnya Dok, setelah dilakukan konfirmasi ulang ya atau pada saat pertama kali pengukuran tekanan darahnya tinggi 160 tadi dan akhirnya didiagnosa hipertensi. Nah, ini kan memang membutuhkan pengobatan. Nah, dan pengobatannya ini memang kadang-kadang tuh masyarakat berpikir hipertensi ini seperti penyakit lain. Kalau sudah terkendali tekanan darahnya, udah stop minum obat. Nah, padahal tidak demikian kan? Betul. Nah, tapi memang nih masyarakat merasa karena tadi ya dikatakan sebelumnya bahwa hipertensi tidak bergejala kan? Nah, bisa nggak ada gejalanya gitu. Sehingga begitu tidak lagi merasakan gejala atau setelah diukur tensinya sudah kembali baik, dan sudah diukur berkali-kali tidak mengalami peningkatan lagi sehingga masyarakat mulai tuh melepas obatnya karena ada mitos, ada pemikiran bahwa kalau minum obat terlalu lama ini bisa merusak ginjal nih. Ini yang ada pendapat di masyarakat. Nah, saya ingin bertanya ke Dr. Yulia nih Dok ya, kenapa Dok ya di masyarakat itu punya pemikiran bahwa hipertensi ini kalau obatnya diminum di jangka panjang itu bisa berbahaya bagi fungsi ginjal ya, dan juga masih ada sebagian masyarakat yang melepas minum obat begitu tekanan darahnya terkendali. Nah, ini bagaimana Dr. Yulia? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Betul, itu yang bikin kita capek jadi dokter. Udah susah-susah nurunin tekanan darah, berhenti. Itu betul, banyak sekali kejadian seperti itu. Sebetulnya ada harapan untuk orang-orang yang hipertensi untuk lepas dari obat. Tapi tadi syaratnya, gaya hidupnya harus diperbaiki. Olahraga, kurangi berat badan, berhenti merokok, dan pola makan yang harus baik. Pada orang-orang yang tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, biasanya kita nggak langsung kasih obat juga ya, Dokter Bambang ya. Ya, betul. Gaya hidup dulu diperbaiki gitu. Nah, kalau gaya hidup sudah diperbaiki, tekanan darah masih tinggi, baru dikasih obat gitu. Nah, mitos itu nggak ada salahnya juga sebetulnya. Memang kalau kebanyakan obat itu pada umumnya dibuangnya melalui ginjal. Ya pada suatu saat akan rusak. Tetapi banyak bukti bahwa tekanan darah yang terlalu tinggi itu merusak, lebih merusak organ termasuk ginjal daripada kalau tekanan darahnya terkendali dengan obat. Artinya obat lebih baik daripada membiarkan tekanan darah tetap tinggi begitu. Nah, tadi pertanyaannya menarik. Kenapa masyarakat bukan senang sih, banyak yang menghentikan sendiri obatnya? Jawabannya itu tadi yang kata Dokter Arya tadi, Dokter Bambang apa Dokter A yang bilang silent killer, nggak ada gejala. Sudah tidak ada gejala ya udah enak, udah jalan aja gitu. Satu penelitian teman saya di Jatinangor menanyakan kenapa nggak mau minum obat. Orang Sunda nih, saya nggak tahu ya di tempat lain berlaku atau tidak. Yang namanya sakit itu adalah kalau berbaring tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih bisa jalan, masih bisa nyetir, masih bisa ke sawah, belum sakit. Jadi ngapain minum obat? Itu katanya. Mindset itu yang harus kita ubah dan ini tugas kita bersama nih di INASH. Itu barangkali Dokter Haikal. Jadi sebetulnya obat hipertensi justru akan melindungi fungsi ginjal Dok ya, daripada kerusakan atau komplikasi akibat hipertensi terhadap fungsi ginjal itu sendiri. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau berdasarkan survei atau penelitian Dokter Arya ya,
laki-laki atau perempuan usia berapakah yang paling banyak menderita hipertensi dan menderita komplikasi serius? Kalau kalau zaman dulu ya, hipertensi itu biasanya dikatakan pada orang-orang tua. Iya. Ya, pada orang-orang tua. Tapi akhir-akhir ini justru pada usia produktif itu kita sering jumpai pasien hipertensi yang sudah mengalami komplikasi. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Dokter Bambang, itu hipertensi itu seringkali disebabkan oleh gaya hidup. Iya. Kan? Tapi sebenarnya 90% dari kasus hipertensi adalah hipertensi esensial. Oke. Apa yang dimaksud dengan hipertensi esensial? Yeah. Jadi hipertensi esensial adalah hipertensi emang dari sononya. Jadi dia bersifat genetik. Oke. Tapi sekali lagi, faktor genetik itu bukan penentu satu-satunya orang untuk bermanifestasi hipertensi. Jadi dia ada faktor genetik, ada faktor lingkungan. Saat ini manusia cenderung hidupnya sedentary. Artinya apa? Betul. Dia kurang gerak, ya kan? Kemudian pola makannya tidak sebaik zaman dulu. Sekarang cenderung orang itu makan berlebihan. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara yang belum berhasil mengontrol penggunaan tembakau alias rokok. Rokok ya. Ya. Itu hal-hal yang memperberat kenapa hipertensi bisa muncul pada usia lebih muda. Seperti itu. Nah, tadi mungkin dibahas oleh Dr. Yulia. Dalam jangka panjang, hipertensi itu akan merusak ginjal. Obat pun sebenarnya karena dia kebanyakan dikeluarkan melalui ginjal, juga bisa merusak ginjal. Tapi dalam jangka panjang, justru obat ini melindungi fungsi ginjal. Setuju, Dok. Ya. Nah, hipertensi ini adalah penyakit yang sebenarnya yang diserang itu cuma satu hal. Apa itu? Pembuluh darah. Di mana ada pembuluh darah, di situ ada komplikasi hipertensi. Di otak ada pembuluh darah yang akan berkembang jadi stroke. Di jantung juga ada pembuluh darah. Makanya kalau hipertensi tidak terkontrol, bisa ada penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Begitu juga dengan di ginjal. Sampai kalau kerusakan ginjal cukup berat, pasiennya sampai harus cuci darah. Seringkali saya kalau ngomong sama pasien-pasien saya yang mengeluh nih soal, dok, saya jadi tergantung nih sama obat nih, ya kan? Sekali minum obat jadi tergantung, pemikirannya seperti itu. Logikanya harus dibalik. Kita makan nasi, tergantung sama nasi, bukan karena kita makan nasi sekali terus jadi tergantung, bukan. Karena butuh ya. Karena butuh. Itu sumber karbohidrat kita. Ya. Nah, begitu juga kita punya tekanan darah tinggi harus terkontrol. Kalau dengan gaya hidup tidak cukup, ya di situ ada porsinya untuk obat. Mungkin kira-kira seperti itu, Dr. Haikal. Betul. Ini sangat menarik, Dok ya. Jadi memang tendensi saat ini adalah hipertensi justru dialami oleh usia yang lebih muda ya. Dan memang kita tahu ada faktor keturunan di sini. Tapi kalau misalnya di keluarga kita ada yang menderita hipertensi, bukan berarti membuat kita pasrah ya. Karena kita bisa cegah dengan memodifikasi hidup kita menjadi lebih sehat. Seperti itu. Dan tadi dikatakan juga bahwa hipertensi ini dia menyerang akan berkomplikasi ke pembuluh darah, baik itu yang ada di otak, di jantung, dan di ginjal. Nah, ini saya ingin ke Dr. Bambang. Ini kan hipertensi ini sangat erat kaitannya dengan pembuluh darah yang ada di jantung dulu, Dok ya. Nah, tapi ini ada satu hal yang sebetulnya banyak masyarakat ya, umumnya laki-laki nih, Dok ya. Laki-laki yang mengeluhkan tiba-tiba tuh stamina reproduksinya, ereksinya itu tidak sekeras dulu, Dok. Nah, tapi dia nggak tahu kalau dia itu punya tekanan darah tinggi.
Nah, begitu datang ke dokter, dia hanya mengeluhkan hal itu karena mungkin hal ini yang paling jadi pride bagi laki-laki kan. Nah, padahal itu bisa jadi tanda dari adanya gangguan pada pembuluh darah. Nah, ini bagaimana tuh Bang? Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Haikal. Jadi memang seperti tadi sudah banyak diceritakan, sebagian besar tidak ada gejala, sebagian besar lain ketika datang sudah dengan gejala komplikasi ke organ lain. Tadi ya, bisa ke jantung, bisa ke saraf, bisa ke ginjal, termasuk salah satunya yang menarik tadi disampaikan Dokter Haikal adalah gangguan yang secara medis kita sebut sebagai disfungsi ereksi ya, pada pria. Nah, itu memang salah satu komplikasi yang walaupun tidak sesering stroke atau gagal jantung atau gagal ginjal, namun juga bisa menjadi komplikasi dari tekanan darah tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Namun biasanya memang tidak semata-mata disebabkan oleh hipertensi saja, tapi juga ada faktor lain. Misalnya dia juga diabetes, atau dia juga merokok. Nah, kombinasi itulah yang kemudian bisa membuat timbulnya gangguan di pembuluh darah di alat reproduksi pria yang kemudian menyebabkan yang secara medis kita sebut sebagai disfungsi ereksi. Itu kira-kira Dokter Haikal. Nah, Dok, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat, Dok ya. Jadi memang kalau sudah terdiagnosa hipertensi, maka mengkonsumsi obat dalam jangka panjang. Dan ternyata memang kita tahu, Dok ya, kalau andai kata ada orang yang tidak mengkonsumsi obatnya dengan benar, maksudnya tidak rutin, itu akan membuat komplikasi di sejumlah organ. Tapi kita juga tahu bahwa tubuh manusia akan mengalami penuaan. Artinya, misalnya ada pasien yang memang sudah rutin mengkonsumsi obat hipertensi, kemudian dengan bertambahnya usia, tapi tetap mengalami komplikasi pada jantung. Nah, ini sebetulnya bagaimana, Dok? Maksudnya bagaimana masyarakat bisa terhindar meskipun dia sudah mengkonsumsi obat jangka panjang, terhindar dari komplikasi yang mengenai jantungnya? Atau mungkin ada hal lain yang membuat komplikasi ini tetap terjadi selain faktor usia? Baik, terima kasih Dokter Haikal. Jadi memang PR besar kita yang pertama seperti tadi disampaikan Dokter Yulia adalah bagaimana kita berusaha bisa memotivasi pasien-pasien kita untuk merubah perilaku dan pola hidup menjadi yang lebih sehat. Dan yang kedua adalah mengkonsumsi obat dalam tanda kutip nih ya, seumur hidup gitu ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan seperti apa reaksi masyarakat awam ketika mereka nggak ada keluhan, tapi disuruh minum obat seumur hidup. Nah, itu ditambah lagi tadi mitos masalah yang banyak yang belum paham bahwa, wah nanti minum obat bikin ginjalnya rusak dan lain-lain. Tapi tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, jadi memang bagaimanapun kita, dokter dan tenaga medis lain, harus bisa meluangkan waktu lebih untuk memberi motivasi ke masyarakat awam yang pertama kali tahu dirinya punya hipertensi, apa betul-betul yang harus dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi yang harus kita tanamkan adalah bahwa memang ini gejalanya nggak akan orang dia biasa tensinya 180 aja tidak ada gejala gitu ya. Jadi ketika tensinya terkontrol di 120-130 juga tetap tidak ada gejala, dia tidak merasakan perubahan apa-apa dengan minum obat, hanya tensinya saja yang terkontrol baik tanpa ada perubahan di dirinya. Kita harus sampaikan bahwa mengontrol tekanan darah ini adalah investasi jangka panjang. Setuju, untuk mencegah komplikasi yang betul-betul tidak kita inginkan dan jangan sampai terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, ada yang sudah minum obat rutin tapi kok masih bisa terkena
gangguan jantung juga. Nah, bisa jadi Dokter Haikal, faktor risikonya mungkin tidak hanya hipertensi. Karena biasanya hipertensi ini ada temannya. Betul. Ya. Jadi apakah dia belum berhenti merokok misalnya, ataukah belum tadi memperbaiki pola makan yang sehat yang sesuai anjurannya Dokter Yulia tadi, konsumsi garamnya masih tinggi dan lain-lain. Jadi masih ada faktor risiko lain yang juga berperan sehingga walaupun tekanan darahnya sudah mulai terkontrol, tapi faktor yang lain belum dikendalikan, tetap bisa terkena penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner atau juga gagal jantung atau payah jantung akibat hipertensi, diabetes, dan faktor risiko yang lain. Gitu kira-kira Dokter Haikal. Jadi memang kita tidak bisa kesampingkan faktor risiko lain, Dok ya. Termasuk juga tadi pola hidupnya. Nah, ini ngomongin pola hidup nih. Tadi Dr. Yulia sempat sampaikan bahwa ada untuk tekanan darah tertentu itu mungkin belum dikasih obat ya, bisa dimodifikasi pola hidupnya. Nah, tapi Dok, ini masih ada nih sebagian kecil masyarakat yang masih penasaran, Dok ya. Misalnya sudah rutin mengkonsumsi obat hipertensi ya, kemudian pola hidupnya sudah dimodifikasi. Nah, apakah pada saat tekanan darahnya sudah kembali ideal dalam jangka waktu yang cukup lama dan juga diikuti dengan pola hidup yang baik, bolehkah mereka stop minum obat untuk beberapa waktu saja? Silakan, Dok. Masih nawar ya, Dokter Eka? Saya yang jawab. Silakan, Dok. Iya, ya betul. Saya pribadi sering memberikan semangat pada pasien begitu. Kalau ibu atau bapak berhasil menjaga gaya hidup yang baik, tekanan berat badan diturunkan, kemudian olahraga rutin dan sebagainya, ada harapan bahwa obat bisa diturunkan. Tetapi saya selalu berpesan, jangan menyetop obat sendiri. Dokter punya pertimbangan-pertimbangan sendiri ya. Jadi tadi yang Dokter Bapak katakan, bukan sekedar hipertensi, ada faktor-faktor lain yang membuat dokter menentukan pasien yang satu dengan pasien yang lain berbeda tentunya. Pasien yang ini perlu terus nggak obatnya? Yang ini boleh di stop nggak gitu. Jadi jangan menghentikan pengobatan sendiri. Berkonsultasilah dengan dokter Anda. Apakah bisa diturunkan dulu misalnya yang tadinya dapat 3 macam obat jadi 2 dulu misalnya, jadi 1, atau karena ada faktor-faktor yang lain nggak bisa, itu tetap harus dikonsumsi obat sebanyak itu. Jadi sangat individual. Harus dengan dokter untuk memutuskan bagaimana. Jadi memang sangat individual, Dok ya. Artinya memang nggak boleh stop obat dengan sendirinya, harus terus konsultasi ke dokter. Karena ini tadi dikatakan Dr. Bambang bahwa menjaga kesehatan pembuluh darah, menjaga tekanan darah tetap optimal adalah investasi kan. Karena ini yang namanya hipertensi resikonya ke banyak organ kan. Nah, Dr. Yulia tadi dikatakan juga bahwa modifikasi pola hidup dengan mengkonsumsi sejumlah makanan. Nah, kita ingin tahu nih dari Dr. Yulia, makanan-makanan apa saja yang mudah didapat dan murah yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tekanan darah. Silakan, Dok. Iya. Yang simpel adalah makanan yang sehat. Ya. Makanan sehat artinya makanan yang segar. Prosesnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama begitu. Memang ada kebutuhan untuk mengawetkan makanan. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Dalam proses pendidikan saya memerlukan memahami bagaimana garam masuk ke dalam kehidupan manusia. Jadi ternyata ya garam masuk ke dalam kehidupan manusia itu karena jumlah manusia makin banyak, perlu ada proses pengawetan. Nah, itu yang kemudian mendorong kita untuk mengkonsumsi lebih banyak garam. Jadi bagaimana yang mudah? Yang mudah ya yang
segar lah yang dimakannya, dimasak sendiri di rumah, atau ya udah yang segar aja, buah misalnya gitu, itu akan sangat membantu. Tapi juga hati-hati kalau kita bicara tentang hipertensi dan kemudian buah, lihat dulu fungsi ginjalnya, ada masalah nggak dengan fungsi ginjalnya, karena kan yang punya yang gagal ginjal itu harus diperhatikan, dibatasi jumlah buahnya. Yang diabetes juga sama, harus dibatasi buah-buahannya seperti apa gitu. Nah itu tetap balik lagi, kalau sudah ada penyakit konsultasilah dengan dokter. Kalau ada ahli gizi akan sangat membantu untuk menentukan pola makan seperti apa. Oke, jadi memang yang paling utama adalah makanan segar dok ya, seperti yang mudah kita dapatkan, buah-buahan, sayuran hijau, karena kan di situ juga mengandung kalium, di mana tadi dikatakan oleh Dr. Yulia bahwa kalium ini berlawanan dengan natrium ya, jadi membantu untuk mengendalikan tekanan darah. Dan kita juga tahu bahwa makanan kemasan yang menggunakan pengawet justru ini merupakan salah satu makanan yang tinggi kandungan natriumnya. Oke, sebelum saya ke Dr. Arya, ini sudah masuk pertanyaan ya dari Bapak Arif Bustaman. Bagi penderita hipertensi, apakah harus minum obat seumur-umur seterusnya? Oke, mungkin bisa dijawab Dr. Arya. Silakan Dr. Arya. Ya. Terima kasih Bapak Arif Bustaman ya atas pertanyaannya. Tadi mungkin sudah diungkapkan oleh Dr. Bambang dan Dr. Yulia. Jadi penentuan apakah obat itu harus diminum untuk seterusnya itu bersifat individual. Artinya, apakah pada pasien ini ada penyakit penyerta lain, misalnya diabetes, atau misalnya pada pasien ini ada komplikasi, misalnya sudah pernah ada serangan jantung, sudah pernah ada payah jantung, sudah pernah ada stroke, ya. Jadi hal-hal seperti itu membuat pemberian obat itu harus berkait dengan pengendalian penyakit. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ditanya, apakah harus minum obat seterusnya? Ya. Nomor satu kita pikirkan, minum obat seterusnya. Tapi belum tentu obat itu dipakai dengan dosis yang sama. Dengan jumlah yang sama. Ya, tergantung dari penyakitnya. Seperti dikatakan oleh Dr. Bambang tadi, minum obat antihipertensi itu sebenarnya adalah investasi. Ini saya kasih bocoran aja deh. Ada satu obat antihipertensi, ya, saya sebut nama generiknya, amlodipin. Yeah. Itu harganya lebih murah daripada pisang goreng, Bu. Iya. Pak, lebih murah pisang goreng, ya. Kita minumnya cukup 1 kali sehari, ya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mengendalikan tekanan darah tinggi kita, akhirnya kita kena komplikasi, kena serangan jantung, atau kena stroke, sampai harus masuk ICU. Satu harinya di ICU itu bisa habis 10 juta. Wow. Satu harinya saja. Ya. Jadi, alangkah lebih baiknya kalau kita minum obat antihipertensi yang harganya jauh lebih murah daripada pisang goreng untuk mencegah keluar duit yang banyak gara-gara kita kena komplikasi hipertensi dan masuk ICU. Dan bukan hanya masalah biayanya. Sehat itu investasi. Karena kalau kita sudah terkena komplikasi, mungkin kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Bahkan banyak pasien-pasien saya pasca stroke kena PHK. Karena dia tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan seperti sebelumnya. Mungkin jawaban saya untuk Pak Arif Bustaman seperti itu. Mudah-mudahan Pak Arif Bustaman bisa paham dan puas atas jawaban saya. Terima kasih. Ya. Ini sangat paham sekali dok ya. Dan tadi dikatakan juga komplikasi stroke. Ya, memang hipertensi ini dekat dengan komplikasi stroke. Nah, sama dok. Tadi masyarakat juga bertanya ya, penasaran. Jadi sudah mengkonsumsi obat hipertensi untuk waktu yang lama, ya. Kemudian juga rutin konsultasi ke dokter. Tapi kan manusia bertambah usia. Nah, dan yang namanya stroke itu kan kita masyarakat mungkin nggak begitu paham tentang gejala-gejala awal seperti apa. Nah,
bagaimana masyarakat bisa lebih aware untuk mencegah komplikasi stroke ya, atau paling tidak apa yang mesti dilakukan selain melakukan pemeriksaan rutin tekanan darah, dan bagaimana buat mengetahui ini kayaknya gejala-gejala menuju stroke nih. Nah, ini gimana, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk stroke itu, pertama kita harus mengenali gejalanya. Ya. Makin cepat kita mengenali gejala, kita bisa langsung melakukan tindakan untuk mencegah komplikasi stroke dan akhirnya mencegah kecacatan. Ya. Ya. Harap diingat bahwa stroke itu tidak bisa kita tangani sendiri di rumah. Oke. Jadi kalau kita ketemu pasien stroke, jangan tunggu waktu. Terus kalau kita suka lihat di WA group tuh ya, Tekan jarinya tusuk pakai jarum segala macam, nggak, itu hoax itu. Itu mitos, Dok ya. Mitos aja itu. Langsung bawa ke rumah sakit. Nah, ada cara yang cukup mudah untuk mengalami stroke. Sadari ke RS. Ya. Sadari ke RS itu apa? SA itu adalah pasiennya. Jadi pasiennya itu kita minta untuk senyum, ya. Oke. Kita minta untuk senyum. Iya. Jadi kalau kita minta untuk senyum, ya. Segera ke RS, senyum. Senyum itu artinya pasien ini minta tersenyum. Kita lihat apakah ada asimetris. Ya. Ya, jadi wajahnya miring apa tidak. Itu mudahnya. Terus gerak. Minta pasiennya untuk bergerak, angkat tangan kedua-duanya atau kaki kedua-duanya. Ada yang tertinggal atau tidak? Kalau ada yang tertinggal berarti kemungkinan itu stroke. Terus minta pasiennya bicara. Iya. Ya, minta pasiennya bicara. Jadi kalau misalnya saat kita ajak bicara pasiennya tidak bisa menjawab dengan baik, ya, atau malah kita tidak paham pembicaraan kita, atau bicara jadi pelo, mungkin saja itu stroke. Oke. Ya. Kemudian apakah ada gangguan keseimbangan? Apakah ada gangguan keseimbangan? Kalau ada gangguan keseimbangan, rasa mau jatuh atau pusing berputar, kita harus pikirkan, mungkin saja itu stroke. Apakah ada gangguan penglihatan? Tiba-tiba pandangan menjadi gelap, ya. Nah, kalau ada seperti itu kita harus pikirkan mungkin itu stroke. Dan yang terakhir, adakah sakit kepala? Nah, kalau ada sakit kepala yang hebat, yang biasanya tidak terjadi sebelumnya, tiba-tiba sakit kepala, disertai mual atau muntah, kita harus pikirkan mungkin saja itu stroke. Kalau kita temukan gejala-gejala seperti itu, segera bawa ke rumah sakit, ya. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Karena waktu untuk stroke karena sumbatan pembuluh darah otak itu kita hanya punya waktu 4,5 jam. Oke. Dok, sebetulnya berapa persen peluang seorang penderita hipertensi untuk mengalami stroke? Ya. Terus terang saya peluang hipertensi untuk mengalami stroke itu angka pastinya saya lupa ya, pastinya lupa. Tapi yang jelas hipertensi dalam jangka panjang itu akan merusak dinding pembuluh darah. Oke. Dinding pembuluh darah otak adalah pembuluh darah yang sangat tipis, berbeda dengan pembuluh darah di jantung atau ginjal. Iya. Sehingga potensi untuk stroke itu sangat tinggi karena hipertensi. Iya. Kerusakan dinding pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyumbatan karena timbul kerak di situ, atau pembuluh darahnya jadi rapuh sehingga mudah pecah. Oke. Jadi memang sangat erat kaitannya, Dok, ya, karena kalau tekanan darah tinggi ya itu akan merusak dinding pembuluh darah ya, dan juga kita nggak bisa kesampingkan sudah adanya plak-plak akibat kolesterol juga, Dok, ya. Itu akan bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke.
Dan demikian juga untuk jantung, Dr. Bambang ya. Kita nggak bisa kesampingkan juga yang tadi sudah adanya plak-plak pada pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan selain dinding pembuluh darah mengeras juga akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada jantung. Nah, Dok, ini juga ada contoh kasus, Dok ya. Jadi ada salah seorang, kebetulan ini almarhum bapak saya, Dok. Jadi beliau itu sudah menderita hipertensi sejak usia 40 tahun. Dan itu rutin mengkonsumsi obat ya. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 jenis obat hipertensi. Kemudian sempat juga di balloning ya, dilebarkan pembuluh darah pada jantungnya gitu. Dan ternyata pada saat usia 50 tahun ke atas itu sudah ada kardiomegali gitu. Kemudian pada usia 73 terkena stroke pertama, terus stroke yang kedua beliau meninggal. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah, Dok, seorang penderita hipertensi yang sudah rutin konsumsi obat dalam jangka panjang ya. Nah, bapak saya juga kebetulan kolesterolnya juga nggak tinggi juga sih, Dok, gitu. Tapi tetap mengalami resiko gagal jantung dan stroke. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana nih, Dok, supaya masyarakat yang sudah terdiagnosa hipertensi, yang sudah mengkonsumsi obat hipertensi dalam jangka panjang, tidak patah semangat, Dok. Karena yang namanya hidup ya, meskipun bertambah usia, meskipun dengan penyakit hipertensi, tetap berkualitas dan terhindar dari komplikasi tadi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Haikal. Ya, turut prihatin dengan almarhum Bapak ya, yang perjalanannya panjang dari hipertensi akhirnya terkena penyakit jantung koroner, gagal jantung dan juga stroke. Jadi itu yang kita sebut kalau di dunia medis atau kesehatan sebagai kardiovaskular continuum. Jadi sebuah lingkaran setan yang tidak terputus, yang diawali oleh berbagai macam faktor risiko. Yang paling sederhana dari kebiasaan yang sebenarnya bisa dicegah seperti merokok sampai hipertensi, diabetes dan lain-lain. Nah, kalau dengar cerita contoh ilustrasi kasus tadi, memang kita mungkin bisa membayangkan kalau hipertensi itu sejak awal tidak ditangani, maka kejadian serangan jantungnya, kejadian serangan stroke-nya itu bisa jadi akan jauh lebih awal terjadi, Dr. Haikal. Iya, betul. Jadi bisa jadi umur 40 diketahui pertama kali menderita hipertensi, tapi kalau tidak dicoba untuk dirawat dan diobati dan merubah pola hidup, mungkin jangan-jangan usia 43 atau 45 sudah kena stroke yang pertama, atau sudah kena serangan jantung koroner yang pertama. Gitu. Jadi otomatis kan dari situ saja, dari ilustrasi kasus tadi, kita sudah bisa melihat bahwa upaya kita untuk bersama-sama sang pasien yang punya badannya gitu ya, untuk menjaga supaya semua faktor risikonya terkontrol, itu bisa memberikan harapan dalam tanda kutip kehidupan yang lebih sehat dalam jangka waktu yang lebih panjang ketimbang kalau tidak ada upaya apa-apa. Nah, bahwa kemudian akhirnya masih terjadi juga, masih bisa terjadi juga, yaitu saya kira faktor risikonya mungkin ada juga hal lain ya, karena ada faktor yang tidak bisa kita lawan seperti faktor usia misalnya, seperti itu ya. Dan respon setiap orang, pembuluh darah setiap orang, jantung setiap orang terhadap obat-obatan atau terapi yang diberikan itu juga berbeda-beda. Makanya tadi kembali yang disampaikan Dr. Yulia sangat individual. Itulah makanya seorang penderita hipertensi dari awal harus paling nggak punya 1-2 dokter yang memang bisa jadi tempat konsultasinya, yang memang tahu perjalanannya, tahu respon tubuhnya terhadap obat-obatan, dan yang paling penting pasiennya sendiri itu dilibatkan dalam
proses penyembuhan dirinya. Itu yang paling penting. Sehingga seperti tadi Dr. Haikal sampaikan, harapannya adalah kualitas hidupnya bisa terjaga dengan baik, gitu ya. Saya kira begitu. Iya, setuju dok. Jadi memang ketika almarhum bapak saya didiagnosa hipertensi di usia 40 tahun, jadi bapak saya tetap bisa terkendali tensinya sampai 30 tahun ke depan. Jadi artinya memang penanganan di awal itu sangat penting ya. Karena andai kata tidak ditangani di awal, tentu komplikasinya akan lebih cepat terjadi. Gitu. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Agustiani. Pemakaian penyedap rasa pada masakan, apakah masih bisa ditoleransi untuk pasien hipertensi? Nah, ini mungkin untuk Dr. Yulia nih. Silakan Dr. Yulia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi penyedap makanan penting supaya kita makannya enak ya. Tapi sebetulnya ada banyak cara lain untuk membuat masakan lebih enak. Kalau ibu-ibu makan pekerjaannya di dapur ya. Jadi saya kasih resep masakan aja kalau begitu. Bagaimana cara masak tanpa penyedap masakan. Penting ini. Sebentar lagi udah jam makan siang soalnya. Ya, jadi penyedap rasa itu sebetulnya kita butuhkan saat makanan kita memang kurang rasanya. Rasa itu dapat dari mana sih? Rasa itu bukan hanya manis, asin, asam saja yang membuat makanan enak itu, tapi juga orang Jepang yang menemukan umami katanya ya, rasa gurih gitu. Nah, itu yang kita dapatkan dari penyedap masakan. Rasa umami itu bisa kita dapat dari bawang merah, bawang putih itu coba deh. Pakai bawang merah, bawang putih, nggak usah pakai penyedap, itu sudah rasanya jauh lebih enak sebetulnya daripada penyedap. Nah, masalahnya apa dengan penyedap? Penyedap itu ada pengawetnya juga, dan untuk membuat dia stabil biasanya dibuat garam. Untuk stabil itu biasanya garamnya adalah garam diikat dengan natrium gitu. Nah, natrium itu adalah komponen di dalam garam dapur juga, yang justru berperan penting dalam pengendalian tekanan darah. Jadi kalau saya pribadi lebih bagus tidak usah pakai bumbu penyedap itu. Kita pakai bumbu yang tradisional saja. Rempah-rempah itu juga sangat membantu meningkatkan rasa sehingga rasa masakan kita juga lebih enak gitu. Nanti kapan-kapan kita demo masak ya. Setuju dok. Mungkin setuju. Next time kita bikin webinar tapi ada demo masaknya nih, membuat masakan yang gitu. sehat untuk hipertensi. Ya betul. Dok, Dr. Haikal boleh nyambung soal makanan nih. Saya kebetulan karena mumpung ada Dr. Yulia dan Dr. Arya, banyak pasien saya yang tanya setelah tahu ada hipertensi, dok, saya udah bisa nih berhenti ngerokok, tapi saya pengen tetap ngopi karena sudah kebiasaan. Boleh nggak ya tetap ngopi pada pasien hipertensi? Ini kan kopi sekarang udah jadi gaya hidup ya Dr. Haikal ya. Betul dok. Banyak nih yang nanya soalnya. Banyak kopi kekinian dok. Itu dia. Makanya sekalian saya mau tanya Dr. Yulia. Gimana Dr. Yulia? Loh, kok jadi saya anti garam. Tapi sebetulnya kopi itu kan ada unsur kafeinnya ya Dr. Bambang ya, dan itu yang membuat jantung lebih bergerak lebih cepat. Kemudian ada pengaruhnya terhadap pembuluh darah. Tapi saya belum terlalu banyak mendalami tentang kopi. Saya belum berani bilang apa-apa. Cuma kalau saya lihat sih justru lebih berbahaya buat orang yang punya gangguan jantung barangkali ya. Dr. Bambang lebih tahu barangkali itu gitu. Kalau saya biasanya bilang sama pasien saya, nomor satu saya tanya dulu, memang sudah biasa ngopi atau belum? Terus kalau memang sudah biasa, ngopinya kopi apa? Gitu. Karena ada berbagai penelitian, termasuk meta-analisis yang terakhir itu menunjukkan bahwa konsumsi kopi yang sudah reguler, tapi tanpa gula dan tanpa susu Nah, ya. gitu, Nah, jadi benar-benar black coffee
itu justru punya efek proteksi terhadap jantung. Gitu. Namun tidak disarankan pada yang sebelumnya nggak pernah ngopi atau pada orang-orang yang sensitif terhadap kafein. Dokter Julia tadi betul bahwa kafein untuk orang yang sensitif dia akan menimbulkan denyut jantungnya jadi lebih cepat, terasa berdebar sehingga jantungnya bekerja lebih berat. Tapi untuk yang tidak sensitif kafein dan sudah terbiasa black coffee, kalau saya membolehkan pasien hipertensi saya untuk mengkonsumsi black coffee moderate consumption, maksimal 2 atau 3 cangkir sehari, tapi syaratnya black coffee no sugar gitu. Ini sekedar share. Tapi saya pernah baca dok ya, jadi kopi itu mengandung antioksidan sebetulnya yang bisa melindungi diri kita dari radikal bebas. Dan memang tadi saya setuju juga bahwa ada sejumlah orang yang memiliki gen yang sensitif dengan kafein sehingga mesti dibatasi konsumsi kafeinnya. Tapi memang kopi sendiri itu mengandung antioksidan sebetulnya yang bisa membantu melindungi tubuh kita. Oke. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, bisa ditampilkan di layar. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah hipertensi ini kondisi umum yang terjadi pada ibu hamil? Jika kondisi umum, sebetulnya apa saja yang dapat meningkatkan resiko ibu hamil bisa mengalami hipertensi? Mungkin bisa Dr. Arya bantu jawab? Ya, sebenarnya harusnya Dr. Afjin yang jawab. Sayangnya beliau ada. Baik. Jadi hipertensi pada ibu hamil itu ya bisa hipertensi hanya muncul waktu dalam kehamilan atau hipertensi itu memang sudah ada sebelumnya, cuma baru terdeteksi seperti itu. Ya, saat hamil kan orang hamil kan diukur tekanan darahnya rutin ke dokter dok. Iya kan. Nah, jadi harus dipastikan apakah hipertensi ini memang hanya timbul selama kehamilan atau sebelumnya sudah ada. Nah, hipertensi sebelum kehamilan itu bagian disebut sebagai hipertensi gestasional ya. Hipertensi gestasional ini mungkin kalau kita pernah dengar namanya istilah keracunan kehamilan atau preeklamsia. Nah, itu dia hipertensi yang muncul hanya saat kehamilan saja. Nah, kalau kita temukan ada hipertensi saat kehamilan, itu biasanya dari bidan yang melakukan kontrol atau dokter kandungan yang melakukan kontrol, mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan urin, ya, kemudian ada pemeriksaan lain untuk memastikan apakah ini hipertensinya preeklamsia atau hipertensi yang memang dari sananya, seperti itu. Ya. Oke, iya. Jadi memang kadang-kadang nih ibu-ibu yang hamil dia nggak sadar kalau sebelumnya udah hipertensi dok ya. Jadi ini jadi bisa ada hikmahnya lah di ketika hamil ternyata ketahuan hipertensi. Atau memang hamil itu sendiri bisa menyebabkan hipertensi dok ya. Yang jelas orang kalau ada hipertensi dalam kehamilan itu berisiko. Ya, berisiko. Ya. Dan itu jangan dibiarkan, harus melakukan kontrol yang rutin ke tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter ahli kandungan. Oke. Ya. Ini memang sangat menarik sekali diskusi kita siang hari ini ya. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Jadi kita karena hari ini kebetulan ada ahli jantung Dr. Bambang, penyakit dalam Dr. Yulia, dan Dr. Saraf dan Dr. Arya. Nah, masyarakat nih ingin mendapatkan tips atau pesan sehat dari Dr. Bambang, Dr. Yulia, dan Dr. Arya. Mungkin kita mulai Dr. Bambang dulu. Silakan dok. Maaf, masih mute tadi. Ya, sudah kedengeran ya? Sudah dok. Ya, mungkin pesan general saja, kebetulan sejalan dengan anjuran tentang pencegahan hipertensi yang sudah digalakkan baik oleh INAESA maupun oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Dr. Haikal ada yang mudah-mudahan gampang diingat oleh pemirsa kita semua, yaitu gimana kita mencegah hipertensi dengan cerdik.
Apa itu cerdik? Cerdik. C-nya, mari kita cek kesehatan secara rutin. Ya. Untuk teman-teman yang udah berusia di atas 35 tahun, sudah wajib kayaknya hukumnya untuk melakukan medical check up paling tidak setahun sekali. Sebelum medical check up, kalau misalnya belum sempat, bisa juga dengan mencoba mengontrol, mengidentifikasi kita punya faktor resiko atau tidak untuk terjadinya hipertensi maupun penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah E, dari cerdik ya. E itu nyahkan asap rokok, Dr. Haikal. Setuju, ya. Kemudian yang ketiga adalah R. R-nya itu rajin melakukan aktivitas fisik paling tidak 30 menit sehari. Bisa jalan, jogging, sepeda, renang, dan lain-lain. Ataupun aktivitas fisik di rumah juga nggak apa-apa, atau di kantor. Kemudian D-nya ini tadi yang disampaikan Dr. Yulia, diet seimbang. Jadi seimbang gizi. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah enggak ya. Sekarang diet seimbang gizi namanya ya. Betul. Kemudian I-nya itu istirahat cukup, sesibuk-sibuknya kita tetap harus berikan waktu istirahat untuk badan kita. Dan K-nya yang terakhir adalah gimana kita kelola stres. Kita hidup pasti tidak mungkin tidak ada stresor, namun bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengelolanya, itu adalah bagian penting untuk bisa mencegah terjadinya hipertensi maupun penyakit jantung, stroke maupun gagal ginjal yang merupakan komplikasi dari hipertensi. Jadi pesan dari saya, cerdik saja Dokter Haikal. Setuju banget Dok. Jadi memang untuk supaya kita bisa menjalani hidup dengan bahagia dan selamat, maka kita mesti cerdik-cerdik dalam menjalankan hidup. Oke. Iya. Selanjutnya Dokter Yulia nih Dok, mungkin terkait makanan Dok, dan juga tadi ada pertanyaan Dok, sebetulnya bagaimana dengan makanan yang digoreng, ya kan? Apakah untuk penderita hipertensi, apakah masih boleh diperkenankan? Karena kan yang namanya tekanan darah ini tidak terpisahkan dari kolesterol juga, ya, kemudian juga kondisi dinding pembuluh darah. Nah, ini sejauh mana boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng? Silakan Dr. Yulia. Baik, terima kasih. Jadi makanan digoreng itu juga meningkatkan rasa umami tadi. Jadi kalau sementara biasanya yang digoreng itu makanan gorengan tradisional Indonesia adalah gorengan yang mengandung tepung. Nah, tepung ini dalam tubuh kita nanti kalau kelebihan disimpan dalam bentuk lemak atau kolesterol. Jadi bukan minyaknya sebetulnya ya, kalau minyaknya cuma sedikit kelihatannya. Yang terkait dengan masalah hipertensi dan jantung. Minyak nanti kaitannya dengan bahwa minyak itu digunakan berkali-kali, berhari-hari, dan itu menjadi radikal bebas yang dan juga karsinogen ya, yang akan merusak banyak hal di dalam tubuh kita. Jadi kembali lagi, kalau saya sih ditanya boleh nggak makan gorengan, tagline saya makan makanan segar. Itu sudah menjawab barangkali ya, Dr. Eka. Baik Dok, terima kasih sekali. Jadi memang sangat penting juga faktor makanan ya, nutrisi seimbang untuk bisa membantu menjaga kesehatan tekanan darah kita. Nah, Dr. Arya nih Dok, bagaimana sedikit untuk lagi boleh? Bukan nggak boleh, jangan terlalu sering. Itu aja. Setuju. Jadi masih boleh Dok ya, termasuk masih boleh makan daging tapi tidak terlalu sering. Iya. Oke. Nah, Dr. Arya nih Dok, pesannya untuk supaya kita tetap terjaga kesehatan tekanan darahnya. Ya, mungkin tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Bambang ya soal cerdik tadi. Ya, cerdik itu kan sebetulnya adalah bagaimana kita memodifikasi gaya hidup sehingga kita bisa melakukan pencegahan hipertensi. Yang jelas untuk jadi kita harus tahu bahwa hipertensi itu bukan masalah kecil. 1 di antara 3 orang Indonesia itu pengidap hipertensi. Dan hipertensi itu sering bersama-sama dengan penyakit-penyakit lain. Penyerta lain yang paling sering adalah diabetes. 1 di antara 5 orang Indonesia itu diabetes. Yang ketiga, kebiasaan merokok seperti yang diungkapkan oleh Dr. Bambang tadi. 80% rumah tangga Indonesia adalah rumah tangga perokok. Jadi risiko yang bisa membuat kerusakan pembuluh darah sebagai komplikasi dari hipertensi itu sangat tinggi di Indonesia.
Jadi cerdik tadi dilaksanakan. Yang kedua, kalau sudah terdiagnosis hipertensi dan mendapatkan obat antihipertensi, jangan pinter-pinteran sendiri jadi dokter. Yang menurunkan dosis obat, menghentikan obat itu adalah dokternya. Karena mereka yang punya pertimbangan. Pertimbangan dokter itu ya adalah demi kepentingan pasien, ya. Jadi rasa saling percaya dengan dokter itu sangat penting. Seperti itu. Mungkin pesan dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, jadi memang sangat penting ya untuk kita semua mengetahui. Jadi bagi kita yang mungkin di keluarganya ada riwayat keturunan hipertensi, jangan pasrah ya, karena kita bisa memodifikasi hidup kita sehingga terhindar dari hipertensi. Bahkan mungkin selama hidup kita bisa tidak terkena hipertensi ya. Dan bagi yang sudah menderita hipertensi, nah jangan putus asa, jangan patah semangat karena obat itu adalah kebutuhan ya. Jangan menganggap sakit. Jadi kalau saya punya usulan, mungkin ada baiknya kita tidak lagi menyebut penderita tapi penyandang. Sama halnya seperti diabetes ya, karena obat ini adalah kebutuhan. Karena kalau kita sebut penderita hipertensi, maka dia akan merasa sakit. Jadi dia merasa obat adalah untuk sakitnya. Padahal sebetulnya dengan dia menderita hipertensi, mereka tetap bisa aktif, berkarya, tetap bisa terjaga kualitas hidupnya. Seperti itu dok ya, setuju dok? Setuju sekali dokter Heka, bagus sekali itu. Baik, terima kasih untuk dokter sekalian, dokter Bambang, dokter Yulia, dokter Aryatama, dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita semua tetap lakukan prokes ya, karena di masa pandemi ini hipertensi bisa menjadi salah satu komorbid yang bisa meningkatkan resiko kematian pada pasien COVID. Jadi tetap ingat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Dan juga ingat 3R ya. Ingat 3R, hindari ruang sempit, hindari keramaian, dan hindari rumpi. Karena kalau rumpi pasti pada berkumpul. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saya Dr. Heka Lansari, pamit undur diri dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Unpad Live for Free. Saya Yulia dari Pusat Studi Kesehatan dan Kebugaran Komunitas Fakultas Kedokteran Unpad. Kali ini saya akan memaparkan apakah mungkin kita mengendalikan tekanan darah tanpa obat. Penelitian di berbagai belahan dunia memperlihatkan bahwa dari seluruh penderita hipertensi yang minum obat, hanya sebagian saja yang berhasil mengendalikan tekanan darah. Begitu juga hasil penelitian kami di Jatinangor. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah obat yang diberikan oleh dokter tidak efektif? Seringnya hal ini terjadi karena pengobatan hanya bergantung pada obat, tanpa upaya lain yang menunjang keberhasilan pengendalian tekanan darah seperti olahraga, menurunkan berat badan, menghentikan merokok, dan mengatur pola makan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengaturan makan, khususnya dalam upaya mengurangi asupan garam. Banyak pasien yang dapat mengendalikan tekanan darah hanya dengan mengatur makan. Upaya pertama adalah pemilihan makanan. Dalam dunia modern sekarang, makanan dalam kemasan merupakan bagian dari keseharian kita. Saat memilih makanan dalam kemasan, jangan lupa memperhatikan label komposisi makanan. Selain tertulis garam atau salt, garam juga terdapat dalam informasi sodium atau natrium. Apapun yang mengandung sodium dalam tubuh kita akan dapat meningkatkan tekanan darah. Upaya kedua adalah mengukur ambang rasa lidah kita terhadap rasa asin. Kemampuan lidah dalam merasakan asin sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan sehari-hari, sehingga agak sulit menentukan apakah ambang rasa asin kita cukup atau berlebih. Cara termudah untuk mengukur ambang rasa asin kita adalah dengan mencicip putih telur matang. Putih telur sudah mengandung cukup banyak garam sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jika kita tidak merasakan rasa asin dari putih telur, kemungkinan ambang rasa asin kita terlalu tinggi, sehingga asupan garam juga akan tinggi. Upaya ketiga adalah memilih makanan saat membeli makanan di luar. Sebagian dari kita mempunyai kebiasaan makan siang saat di kantor atau sekolah. Cara termudah mendapatkan makanan saat di kantor atau sekolah adalah jajan. Penderita hipertensi harus memilih makanan yang tepat. Untuk makanan yang disiapkan sebelum disajikan, seperti misalnya mie bakso, lotek, kita bisa meminta penjual untuk mengurangi garam dalam makanan kita. Bila makanan pilihan kita adalah makanan yang sudah dimasak, pilihlah makanan yang segar, yang tidak terlalu bersaus. Bila makanan pilihan kita terasa terlalu asin, kita dapat mengkompensasinya dengan menambahkan lebih banyak sayur atau buah dalam porsi makanan kita saat itu. Upaya keempat adalah mengurangi asupan garam saat memasak. Sesungguhnya, garam sudah terdapat dalam produk tumbuhan dan daging secara alami. Penambahan garam pada proses memasak akan meningkatkan asupan garam. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengurangi asupan garam adalah menunda penambahan garam sampai proses masak sudah selesai. Proses pemanasan kembali makanan berkuah dapat meningkatkan kandungan garam dalam makanan. Upaya kelima adalah meningkatkan asupan sayur dan buah. Dalam sayur dan buah terdapat kalium atau potasium yang akan bekerja melawan natrium, sehingga asupan kalium yang tinggi akan menurunkan tekanan darah. Yang dimaksud dengan sayur adalah sayur daun atau buah, bukan makanan berkuah. Yang dimaksud dengan buah-buahan segar tidak perlu yang mahal, cukup buah yang ada di sekitar kita dan sedang musimnya. Itulah beberapa kiat untuk mengendalikan tekanan darah melalui pengaturan makanan. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter Anda. Bila tekanan darah Anda tetap tinggi setelah beberapa upaya dilakukan, dokter akan menyarankan Anda untuk mengkonsumsi obat. Minumlah obat secara teratur. Kerusakan ginjal atau organ lain akibat tekanan darah yang tinggi lebih buruk daripada kerusakan akibat obat. Demikian penjelasan tentang apakah mungkin kita mengendalikan tekanan darah tanpa obat. Sampai bertemu lagi di Unpad Live for Free dengan materi pembahasan lainnya. Terima kasih.